Hai, balik lagi ke YouTube channel Ayut Manual. Hari ini di tahun yang baru kita akan ngomongin tentang cara buat resolusi. Sebenarnya tuh kayak udah sering banget kan, kayak misalnya orang-orang tuh di akhir tahun atau di awal tahun pasti banyak banget di sosial media kayak ngomong resolusi tahun baru udah sampai mana. Alah paling bikin resolusi itu ntar jadinya nggak kesampaian, kayak gitu-gitu. Well, percayalah, resolusi tetap harus dibikin sih teman-teman, karena ngerencanain dalam setahun tuh mau ngapain itu penting banget buat diri kamu sendiri. Jadi lebih terarah gitu loh hidupnya, enggak mengikuti go with the flow aja. Nah, hari ini kita pengen ngebahas sebenarnya kenapa sih ada resolusi yang nggak berhasil, kenapa ada resolusi yang bisa berhasil, dan gimana sih cara bikin resolusi tahun baru yang tentu saja nggak cuma jadi angan-angan kamu doang, tapi bisa beneran tercapai. Yang pertama, resolusi tahun baru kadang kesalahannya adalah bikinnya itu terlalu banyak banget dan apa ya, ibaratnya muluk-muluk gitu loh. Jadi kalau bisa bikin resolusi itu harus yang sederhana aja dan jangan terlalu banyak, dikit aja tapi pastikan itu bisa tercapai. Nah, kalau aku biasanya melakukan resolusi itu aku bagi jadi ke dalam 4 aspek kehidupan. Yang pertama itu aspek health, kesehatan. Yang kedua aspek karir. Yang ketiga aspek fun, dan yang keempat aspek love. Nah, aspek-aspek ini itu lalu aku masing-masing bikin resolusinya. Misalnya kesehatan, di tahun ini aku ingin olahraga kah, atau pingin kayak makan lebih sehat, atau misalnya pingin ngurusin badan, atau enggak pingin rambutnya atau kulitnya jadi nggak kering kayak gitu. Apapun bisa kamu bikin sendiri. Terus kalau karir ini mencakup juga selain misalnya tentang perkuliahan, juga tentang kamu nanti mau kerjanya apa, atau kamu pengen ikut workshop apa, pengen ikut conference apa, seminar apa. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan membuat diri kamu personalnya tuh jadi lebih berkembang. Lalu aspek fun ini ya tentu saja hidup jangan stres mulu dong ya, ada senang-senangnya. Kalau aku di aspek fun ini biasanya bikin resolusi dimana aku dalam 1 tahun minimal harus main ke 2 kota ataupun ke 1 negara lain ke luar negeri. Ya nggak apa-apa, jadi dibikin aja sehingga kamu dari awal tahun tahu kamu harus nabung berapa banyak kayak gitu. Dan yang terakhir adalah aspek love. Love ini jangan cuma dibayangin sebagai love yang sama pacar-pacaran atau misalnya cinta-cintaan yang sama teman sebaya. Enggak, tapi love ini termasuk juga relationship kamu dengan keluarga. Jangan sampai kamu terlalu sibuk belajar, terlalu sibuk mencari uang, tapi sampai lupa dengan namanya keluarga juga. Lalu dengan sahabat-sahabat kamu. Dan ya bikin target aja minimal dalam 1 tahun aku pingin kayak bisa ngumpul-ngumpul sama geng pas lagi buka puasa sekali kayak gitu. Gak tau, beda-beda orang. Tapi intinya dibagi ke dalam 4 aspek ini agar hidup lebih terarah. Yang kedua adalah bikin resolusi sespesifik mungkin. Jadi kadang bikinnya tuh orang kurang spesifik. Misalnya di tahun ini aku ingin hidup sehat. Sehat tuh terlalu luas ya. Sehat tuh menurutku enggak spesifik. Yang definisi sehat kamu apakah berat badan jadi normal, jadi dengan tinggi sepadan kah, atau misalnya kamu pengen lebih banyak olahraga kah, atau misalnya makan mau jadi lebih seimbang kah, macam-macam. Kalau aku sendiri di tahun 2018 kemarin, salah satu resolusiku adalah aku pengen hidup sehat dengan cara jaga pola makan. Jadi di awal tahun aku mulai banyak baca-baca, mulai banyak mengetahui sebenarnya pola makan yang sehat tuh kayak gimana. Karena pola makan sehat tiap orang pun juga beda-beda gitu. Dan sespesifik mungkin kamu harus bisa menjawab dia mau seberapa banyak. Kayak mau misalnya nih kamu pingin masuk sebuah perguruan tinggi, atau enggak misalnya kamu pingin IP-nya naik. Nah di situ sebutin IP-nya tuh mau naiknya jadi seberapa, jadi 3,5 kah, 3,7 kah, atau ya sebenarnya 3 aja juga nggak apa-apa, up to you. Tapi intinya bikin spesifik mungkin. Yang ketiga, jangan lupa buat rencananya. Kadang cuma di angan-angan doang tapi nggak dibikin rencananya. Kalau ambil contoh aku 2018 kemarin, aku rencananya adalah pingin hidup sehat. Di situ yang aku maksud hidup sehat adalah pola makan jadi lebih seimbang,
Sehingga dari situ rencanaku adalah di minggu pertama aku harus belajar dulu yang namanya pola makan seimbang tuh apa. Protein tuh harus dapetnya bisa dari makanan apa aja, karbohidrat dapat dari apa aja. Lalu aku bikin rencananya di setiap minggu mau coba belajar masak apa aja kayak gitu. Jadi intinya adalah dibikin rencananya setiap minggu sampai misalnya dalam 3 bulan berarti aku udah harus misalnya turun berat badan berapa sekilo kayak, atau misalnya dalam 6 bulan udah harus berapa kilo dan seterusnya. Alasan keempat, buat alasan di setiap resolusi. Ada alasan kenapa di 2018 kemarin aku putuskan untuk pola makannya lebih seimbang. Karena di tahun sebelumnya itu aku benar-benar punya masalah pencernaan yang parah banget. Gara-gara makannya gak teratur teman-teman sejujurnya. Gara-gara tiap hari jajan mulu, udah duit makin dikit, terus perut jadi sakit, gak ada untungnya gitu kan. Makanya itulah kenapa di 2018 aku semangat banget untuk mewujudkan cita-cita untuk punya pencernaan yang lebih baik dengan cara menjaga pola makan aku di 2018. Lalu yang kelima, lakukan sedikit demi sedikit. Jadi dengan cara untuk mencapai si pola makan seimbang itu, aku menyadari bahwa makananku harus higienis, dan cara untuk memastikan dia higienis adalah aku harus masak sendiri. Padahal aku anaknya nggak bisa masak. Maka dari itu aku membuat rencana bahwa setiap minggu aku harus belajar masak, gimana pun caranya. Dan dari situ ya dilakuin aja satu persatu. Dari pertama belajar cara memilih bahan makanan yang baik tuh seperti apa sih, atau misalnya cara motong ayam tuh kayak apa sih, cara masak sayur tuh gimana sih, cara numis tuh bagaimana sih. Setiap minggu aku coba untuk latihan sedikit demi sedikit, ya walaupun rasanya mungkin gak enak-enak banget, tapi at least higienis. Dan alhamdulillah di akhir tahun ini aku tidak mengalami masalah pencernaan apapun. Yang terakhir, jangan lupa ditulis. Percaya apa enggak, ketika kamu menulis mimpi-mimpi kamu, menulis cita-cita kamu, impian-impian kamu, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilannya loh. Kalau aku sendiri, aku biasanya menulis di buku notes. Jadi aku punya notes pribadi yang aku bawa kemana-mana, dan aku juga punya blog. Jadi aku tulis di blog bahwa tahun ini aku ingin mencapai resolusi A, B, C, D. Udah, itu aja. Dan aku fokusin, dan setiap 6 bulan itu aku coba untuk lihat lagi apa yang udah tercapai, apa yang bisa aku improve lagi sampai 6 bulan ke depannya. Dan di akhir tahun juga pasti aku akan melakukan evaluasi lagi apa yang udah berhasil, apa yang enggak. Dan tentu saja di awal tahun ini yang sudah punya juga apa aja rencana-rencana dan resolusi tahun 2019 yang akan aku lakukan. Intinya adalah resolusi itu harus dibikin. Jadi kalau misalnya kamu dengar kata-kata di sosmed bahwa percuma bikin resolusi tahun baru, ya mungkin kamu aja salah membuat resolusinya. Perencanaan tetap harus dibikin, harus punya target-target di tahun ini mau ngapain aja. Karena dari situ kamu juga jadi bisa menentukan nih, kamu harus melakukan apa aja, dan kamu juga bisa menentukan harus ngapain aja sehingga hidupnya tuh jadi lebih terarah gitu teman-teman. Good luck untuk mencapai resolusi-resolusi di tahun 2019. Jangan lupa share di komen apa aja yang jadi resolusi kamu biar kita aminin bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.